Selamat pagi Bu Clemencia dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nisa Ayu Kurniajati dengan NIM 19211404. Saya Vicentia Elda Alvera dengan NIM 19211410. Kezia Albenayani dengan NIM 19211414 dan Sarah Dewi Silinda dengan NIM 19211426 akan menjelaskan mengenai pusat laba atau profit center. Pusat laba atau profit center merupakan suatu pertanggungjawaban yang diukur dalam ruang lingkup laba atau selisih antara pendapatan dan beban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah. Pertimbangan umum. Suatu organisasi fungsional merupakan organisasi di mana fungsi produksi dan pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Pembagian unit utama yang bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran, proses ini disebut divisionalisasi. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen melibatkan pertimbangan biaya atau pendapatan, atau disebut expense revenue trade-off, yaitu keputusan yang digunakan untuk meningkatkan beban dengan harapan akan menghasilkan atau meningkatkan pendapatan yang lebih besar pula. Contohnya adalah penambahan beban iklan dengan harapan juga mendapatkan pendapatan yang lebih besar pula. Dua kondisi terjadinya trade-off adalah 1. Manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitas suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Langkah utama dalam pembuatan profit center adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi tersebut dapat terpenuhi. Kelaziman suatu pusat laba. Perusahaan bisa mengambil konsep laba dan pengukuran profitabilitas untuk pengendalian manajemen. Pendekatan pusat laba membantu perusahaan mengukur profitabilitas cabang dengan lebih akurat. Pembagian tanggung jawab menjadi beberapa pusat laba baru dipersiapkan untuk memudahkan fokus secara efektif pada tiap pangsa global untuk mendapatkan pertumbuhan penjualan yang lebih cepat. Penggunaan sistem pengendalian finansial mendapat banyak kritik. Perusahaan menyadari kelemahan-kelemahan yang ada, dan banyak diantaranya yang mulai menggunakan suatu scorecard dengan kombinasi ukuran kinerja finansial ataupun non-finansial. Yang berikutnya, manfaat pusat laba. Manfaat pusat laba yaitu, yang pertama, kualitas keputusan yang meningkat karena keputusan diambil oleh manajer yang paling dekat dengan tingkat keputusan. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapatkan keputusan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. Yang keempat, manajer lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatif. Yang kelima, pusat laba memberikan tempat pelatihan bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam pengelolaan seluruh area fungsional. Yang keenam, kesadaran laba dapat ditingkatkan dari upaya untuk mencari cara peningkatan laba. Yang ketujuh, memberikan informasi yang siap pakai mengenai profitabilitas komponen individual. Dan yang terakhir adalah pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja. Berikutnya, ada kesulitan pada pusat laba. Kesulitan-kesulitan pada pusat laba yaitu, yang pertama, desentralisasi memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan pengendalian manajemen dibanding wawasan pribadi. Yang kedua, kualitas keputusan pada tingkat inti akan berkurang jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik dibanding manajer pusat laba. Perselisihan mengenai harga transfer yang sesuai mengalokasikan biaya umum dan kredit untuk pendapatan. Yang keempat, unit-unit organisasi sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Yang kelima, biaya tambahan oleh
divisionalisasi dari tambahan manajemen, pegawai, pembukuan, dan kemungkinan mengakibatkan duplikasi tugas di tiap pusat laba. Yang keenam, kesempatan manajemen umum untuk berada dalam organisasi fungsional. Yang ketujuh, tekanan atas profitabilitas jangka pendek yang mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Yang terakhir, optimalisasi pusat laba yang belum pasti terhadap optimalisasi laba perusahaan secara keseluruhan. Unit bisnis pusat laba. Sebagian besar unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut biasanya mengontrol pengembangan produk, manufaktur, dan sumber pemasaran. Para manajer ini berada dalam posisi untuk mempengaruhi pendapatan dan biaya, dan dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, seperti yang ditunjukkan di bagian berikutnya, otoritas manajer unit bisnis mungkin dibatasi dalam berbagai cara yang seharusnya tercermin dalam desain dan operasi pusat laba. Kendala kewenangan unit bisnis. Jika sebuah perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, organisasi akan kehilangan keunggulan ukuran dan sinergi. Selanjutnya, dalam mendelegasikan manajemen unit bisnis semua wewenang yang telah diberikan Dewan Direksi kepada CEO, manajemen senior akan melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Akibatnya, struktur unit bisnis mewakili trade-off antara otonomi unit bisnis dan kendala perusahaan. Efektivitas organisasi unit bisnis sebagian besar tergantung pada seberapa baik hal ini dilakukan. Yang pertama, kendala dari unit bisnis lain. Berguna untuk memikirkan pengelolaan pusat laba dalam kaitannya dengan pengendalian atas 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan produk atau barang atau jasa apa yang akan dibuat atau dijual. Yang kedua, keputusan pemasaran atau bagaimana, di mana, dan untuk tujuan apa, berapa banyak barang atau jasa yang akan dijual. Dan ketiga, keputusan pengadaan atau bagaimana memperoleh atau memproduksi barang atau jasa. Jika manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas, biasanya tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan tanggung jawab dan mengukur kinerja. Secara umum, semakin besar tingkat integrasi dalam sebuah perusahaan, semakin sulit untuk memberikan tanggung jawab ke pusat laba tunggal untuk ketiga aktivitas dalam lini produk tertentu, yaitu keputusan produksi, pengadaan, dan pemasaran. Untuk satu lini produk dibagi di antara 2 atau lebih unit bisnis, memisahkan kontribusi setiap unit bisnis terhadap keberhasilan keseluruhan lini produk mungkin sulit. Yang kedua, kendala dari manajemen perusahaan. Kendala yang dikenakan oleh manajemen perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama yang dihasilkan dari pertimbangan strategis, yang kedua yang dihasilkan karena keseragaman diperlukan, dan yang ketiga yang dihasilkan dari ekonomi sentralisasi. Salah satu kendala adalah bahwa unit bisnis harus sesuai dengan akuntansi perusahaan dan sistem pengendalian manajemen. Kendala ini terutama merepotkan bagi unit yang telah diakuisisi dari perusahaan lain dan yang telah terbiasa dengan sistem yang berbeda. Kantor pusat perusahaan juga dapat membayar dan kebijakan personil lainnya, serta kebijakan seragam tentang etika dan peralatan yang digunakan seperti peralatan komunikasi. Secara umum, kendala perusahaan tidak menyebabkan masalah berat dalam struktur desentralisasi selama mereka ditangani secara baik. Manajemen unit bisnis harus memahami perlunya sebagian besar kendala dan harus menerimanya dengan baik. Masalah utama tampaknya berkisar pada kegiatan layanan perusahaan. Jika unit bisnis percaya bahwa mereka dapat memperoleh layanan tersebut dengan biaya yang lebih sedikit daripada sumber luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Keisha. Terima kasih. Selanjutnya adalah pusat laba lainnya. Yang pertama, unit fungsional. Perusahaan multibisnis secara tipikal dibagi menjadi unit bisnis, yang masing-masing diperlakukan sebagai unit penghasil keuntungan yang independen. Subunit dalam unit bisnis dapat diatur secara fungsional. Terkadang diinginkan untuk membentuk satu atau lebih unit fungsional sebagai pusat laba.
Misalnya, yang pertama adalah pemasaran. Suatu kegiatan pemasaran dapat diubah menjadi pusat laba dengan membebankannya dengan biaya produk yang dijual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan kepada manajer pemasaran untuk membuat pertukaran pendapatan atau biaya yang optimal. Dan praktik standar mengukur manajer pusat laba dengan profitabilitas pusat memberikan pemeriksaan seberapa baik pertukaran ini telah dibuat. Aktivitas pemasaran harus diberi tanggung jawab laba ketika manajer pemasaran berada dalam posisi terbaik untuk melakukan trade-off biaya atau pendapatan utama. Yang kedua, manufaktur. Salah satu cara untuk mengukur aktivitas manufaktur secara keseluruhan adalah dengan mengubahnya menjadi pusat laba dan memberikan kredit untuk harga jual produk dikurangi perkiraan biaya pemasaran. Beberapa penulis berpendapat bahwa manufaktur tidak boleh dijadikan sebagai pusat laba, kecuali mereka menjual sebagian besar outputnya kepada pelanggan luar. Mereka menganggap unit yang menjual, terutama ke unit bisnis lainnya, sebagai pusat laba semu, dengan alasan bahwa pendapatan yang diberikan kepada mereka untuk penjualan ke unit lain dalam perusahaan adalah buatan. Namun, beberapa perusahaan tetap membuat pusat laba untuk unit tersebut. Mereka percaya bahwa jika dirancang dengan benar, sistem dapat menciptakan insentif yang hampir sama seperti yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan luar. Yang ketiga adalah unit layanan dan dukungan. Unit untuk pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultasi, layanan pelanggan, dan aktivitas pendukung lainnya dapat dijadikan sebagai pusat laba. Ini dapat beroperasi di luar kantor pusat dan divisi perusahaan layanan atau mereka yang memenuhi fungsi serupa dalam unit bisnis. Contoh pusat laba lainnya yang kedua adalah organisasi lainnya. Sebuah perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab untuk memasarkan produk di wilayah tertentu merupakan hal yang wajar untuk sebuah pusat laba. Meskipun manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pengadaan, profitabilitas seringkali merupakan ukuran yang terbaik untuk mengukur kinerja mereka. Selain itu, pengukuran laba juga merupakan motivasi yang terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisa. Mengukur profitabilitas. Yang pertama, jenis pengukuran profitabilitas. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi perusahaan. Yang pertama, ukuran kinerja manajemen, yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari perusahaan dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. 2. Ukuran kinerja ekonomis, yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran profitabilitas. Kinerja suatu perusahaan selalu diukur dari laba, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya, termasuk overhead korporat, dialokasikan ke pusat laba.
Meskipun demikian, kinerja manajer perusahaan dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Pertama, margin kontribusi. Menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat ukur kinerja manajer perusahaan adalah karena beban tetap berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. 2. Laba langsung. Menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran perusahaan, baik yang dikeluarkan atau dapat ditelusuri langsung ke perusahaan. Ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Menunjukkan pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis. Keempat, laba sebelum pajak. Seluruh overhead korporat dialokasikan ke perusahaan berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang kelima, laba bersih. Perusahaan mengukur pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu laba setelah pajak. Selanjutnya, pendapatan. Memilih metode pengakuan pendapatan yang tepat sangatlah penting. Apakah pendapatan dicatat ketika pesanan dibuat, ketika pesanan dikirim, ataukah ketika uang kas diterima? Selanjutnya, pertimbangan manajemen. Dalam mengevaluasi manajer bisnis, hampir semua perusahaan di Amerika Serikat melibatkan sebagian biaya-biaya margin kontribusi, laba langsung, laba yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, laba bersih, baik biaya-biaya yang berada di bawah kendalinya maupun yang bukan. Hampir semua kebingungan yang timbul dalam pengukuran kinerja manajer perusahaan biasanya terjadi sebagai akibat dari kegagalan untuk memisahkan antara pengukuran kinerja manajer dengan pengukuran ekonomis perusahaan. Selanjutnya, kami akan menampilkan analisis contoh aplikasi nyata penerapan profit center atau pusat laba yang akan disampaikan oleh teman saya, Sarah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi nyata. Kelompok kami memilih Dollar Stores sebagai contohnya. Dollar Stores dapat menganalisis bahwa pembeli lebih suka membeli barang yang terjangkau dan dapat membeli beberapa item dalam sekali pembelian, dibandingkan memperhatikan kualitas atau ukuran produk tersebut. Barang-barang yang dijual di Dollar Stores seharga $1, namun mereka dapat mendapatkan keuntungan rata-rata 38 sen per $1-nya. Hal ini bisa terjadi karena mereka mengurangi biaya dalam ukuran barang ataupun kualitasnya. Contohnya, pasta gigi di tempat mereka terasa lebih murah, tapi nyatanya ukurannya dan kualitasnya juga akan lebih jauh berbeda daripada toko lainnya yang menjual pasta gigi dengan harga $3. Dan juga dalam barang elektronik, mereka akan mengurangi kualitas agar dapat menjual dengan harga murah, jadi tidak heran jika barang mereka mudah rusak. Tapi kebanyakan pembeli tidak peduli dengan hal itu, karena mereka dapat membeli lagi dengan harga yang lebih murah di Dollar Stores. Selain itu, Dollar Stores mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam mengembangkan tempat mereka. Mereka mempunyai banyak spot-spot toko mereka di berbagai tempat terpencil. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai target pasar yaitu warga yang mempunyai penghasilan rendah. Warga yang berpenghasilan rendah akan lebih berpikir bahwa mereka akan lebih senang membeli barang dengan harga murah dan mendapatkan barang yang banyak, daripada membeli barang yang mempunyai harga yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih bagus ataupun ukuran yang lebih besar, tapi mereka akan kekurangan untuk membeli barang lainnya. Hal ini membuat Dollar Stores mendapatkan penghasilan yang cukup banyak dalam 1 tahunnya.
karena mereka mempunyai target pasar yang bagus dan mengeluarkan biaya yang lebih untuk pembangunan serta mengganti barang-barang mereka, tetapi mereka juga memikirkan untuk memberikan produk yang terlihat terjangkau namun sebenarnya mempunyai harga yang hampir sama ataupun lebih mahal daripada toko lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat.